Halo, salam sehat untuk kita semua, terkhususnya untuk para sahabat UT, baik Bapak Ibu tutor, teman-teman seperjuangan, rekan-rekan guru, serta orang tua yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang tanda-tanda anak terlambat bicara, usia berapa anak bisa bicara, dan cara stimulasi anak bicara. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut. Salah satu momen terindah orang tua adalah ketika mendengar anaknya berbicara. Nah, kata pertama yang diucapkannya dengan sangat jelas biasanya di usia sekitar 1 tahun. Dan seiring bertambahnya usia, biasanya perkembangan berbicara si kecil akan semakin baik dan ia sudah mampu mengucapkan beberapa kata dengan lebih jelas. Namun tidak dapat dipungkiri juga ya Bun, bahwa beberapa kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan perkembangan pada anak. Nah, termasuk juga keterlambatan bicara tadi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan anak terlambat bicara atau yang disebut dengan speech delay. Jangan disepelekan ya Bun, karena speech delay ataupun keterlambatan bicara ini ternyata sering sekali terjadi pada anak-anak dan kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua, di mana anaknya terlihat gagap atau sulit untuk mengucapkan kata-kata dengan benar. Mereka juga sulit untuk mengekspresikan diri, ide, dan juga keinginan mereka karena keterlambatan bicara ini bisa menyebabkan keterlambatan bahasa juga, dan mereka kesulitan untuk memahami orang lain. Pertanyaannya adalah usia berapa anak dikatakan mengalami speech delay atau keterlambatan bicara? Mungkin beberapa orang tua akan bingung untuk mendeteksi apakah anaknya dikatakan terlambat bicara atau tidak ya, karena memang kemampuan untuk setiap anak ini berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, namun ada standarnya. Dikutip dari Kids Health, di mana jika Bunda mendapati beberapa tanda berikut, hal ini bisa jadi merupakan pertanda bahwa si kecil mengalami keterlambatan bicara atau yang disebut dengan speech delay, dan beberapa tanda bahkan ia tunjukkan ketika ia masih bayi. Tanda yang pertama, jika di usia 2 bulan bayi belum mengeluarkan suara atau bergumam, berceloteh, dan ini merupakan tanda awal bahwa ia mengalami keterlambatan berbicara. Tanda yang kedua, di usia 6-12 bulan jika bayi tidak mengeluarkan suara apapun kecuali menangis, tidak melakukan kontak mata, kemudian tidak bisa mengucapkan kata sederhana seperti ah, dan oh, kemudian tidak merespon ketika namanya dipanggil atau ketika ada suara di sekitarnya. Tanda yang ketiga adalah di usia 18 bulan jika si kecil belum mampu mengucapkan satu kata sederhana. Ketika usia si kecil sudah 18 bulan, biasanya ia sudah mampu mengucapkan kata-kata sederhana. Contohnya, mengucapkan kata mama, papa, dada. Nah, jika si kecil belum mampu mengucapkan kata-kata sederhana ini dengan jelas di usianya 18 bulan, ini juga merupakan salah satu tanda bahwa ia terlambat berbicara. Tanda yang keempat, usia 2 tahun, kata yang diucapkan kurang dari 25 kata. Jadi Bunda sebenarnya di usia ini si kecil sudah mampu mengucapkan sekitar 50 kata ya. Dan di fase ini biasanya ia sudah mulai mampu untuk menggabungkan 2 kata. Misalnya mau makan, mau susu. Nah, jika si kecil belum mampu untuk mencapai tahap ini, ya Bunda harus waspada ya, karena ini juga merupakan tanda bahwa si kecil mengalami keterlambatan berbicara. Tanda yang kelima adalah ketika usianya 2 tahun 6 bulan masih belum bisa menggabungkan 2 kata. Nah, menurut grafik Denver 2, usia ini biasanya anak sudah mampu menggabungkan 2 kata atau lebih menjadi 1 kalimat. Tanda yang keenam, di usianya 3 tahun, kata yang diucapkan kurang dari 200 kata. Nah, untuk perkembangan anak yang baik ataupun kemampuan bahasa yang baik, biasanya di usia ini ia sudah mampu mengeluarkan sekitar 1000 kata dan kemudian ia bisa membuat suatu kalimat, menyebutkan namanya sendiri atau nama temannya, dan juga sudah bisa bertanya. Nah, jika si kecil belum bisa melakukan hal ini di usianya 3 tahun, Bunda juga harus curiga. Nah, ini juga merupakan tanda speech delay. Tanda yang ketujuh, di usianya lebih dari 4 tahun, ia belum bisa mengulangi kata yang ia ucapkan sebelumnya.
Menurut grafik Denver 2 bahwa di usia lebih dari 4 tahun, biasanya anak sudah mampu mengulang kata atau kalimat yang ia ucapkan sebelumnya. Dan biasanya ia sudah mengerti lawan kata. Jadi harus diwaspadai ya bun ketika bunda mendapati salah satu tanda dari ketujuh tanda tadi. Nah ini artinya anak kemungkinan bisa mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Dan memang harus segera diatasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi keterlambatan bicara pada anak. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering-seringlah berbicara, bercerita, dan bertanya pada si kecil. Hal ini bisa bunda lakukan bahkan ketika ia masih bayi. Ceritakan saja apa yang bunda lakukan sehari-hari atau mengajaknya bercanda. Jika bunda termasuk orang yang pendiam dan bingung mau menceritakan apa, nah bunda bisa membacakan buku cerita pada si kecil walaupun ketika ia masih bayi. Kemudian saat usianya sudah mulai besar dan ia sudah mulai mengerti, bunda bisa lebih aktif untuk bertanya. Misalnya, bunda bisa tanyakan ya bagaimana perasaannya ketika mendengarkan cerita yang bunda ceritakan. Yang kedua, selalu merespon ucapan anak. Jadi kalau misalnya bunda ingin meningkatkan kemampuan bicaranya anak, bunda tidak boleh hanya diam dan juga mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Jadi bunda memang harus meresponnya, misalnya dengan cara bertanya balik atau mungkin menyatakan pendapat bunda mengenai apa yang ia sampaikan. Yang ketiga, hindari bahasa cadel dan gunakan kosakata yang sebenarnya. Kemampuan berbicara anak memang masih terbatas sehingga mereka cenderung menyebutkan suatu objek dengan kemampuan mereka sendiri atau bahasa mereka sendiri. Nah, ini sering disebut dengan baby talk. Memang saat menggunakan bahasa bayi ini kan terlihat lucu dan menggemaskan ya. Tapi bunda jangan tergoda jika bunda ingin memperbanyak kosakata si kecil dan supaya ia cepat belajar berbicara. Nah, bunda harus menggunakan kosakata dengan yang sebenarnya. Sebagai contoh, ketika si kecil mengucapkan kata mamam ketika ia mau makan, nah bunda harus menanggapinya dengan menyebutkan kata sebenarnya, yaitu makan. Yang keempat, kurangi frekuensi menatap layar. Nah, komunikasi yang efektif untuk anak supaya cepat berbicara adalah komunikasi dua arah. Nah, untuk menatap layar atau menggunakan gadget atau menonton televisi ini kan hanya satu arah ya bun, sehingga tidak bisa memfasilitasi komunikasi ini. Menurut rekomendasi para ahli, anak di atas 2 tahun tidak boleh menggunakan gadget lebih dari 2 jam. Hal ini karena gadget ini bukanlah suatu permainan yang interaktif yang memancing anak untuk aktif berbicara. Gadget ini memang tidak responsif terhadap perkembangan bicaranya si kecil ya bun, sehingga langkah lebih baiknya untuk mengurangi frekuensi menatap layar seperti menonton TV atau menggunakan gadget pada si kecil jika ingin si kecil tidak mengalami speech delay ataupun keterlambatan berbicara. Yang kelima adalah terapi infeksi pendengaran. Nah, ketika si kecil mengalami speech delay ataupun keterlambatan bicara, hal ini bisa disebabkan karena adanya masalah di pendengaran si kecil sehingga ia tidak mampu mendengar kata ataupun bahasa dengan baik. Untuk kondisi ini, bunda perlu konsultasikan atau pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Selain adanya infeksi pendengaran, yang butuh penanganan dokter antara lain karena adanya gangguan neurologis atau kondisi mulut yang kurang sempurna dan juga adanya masalah perkembangan pada si kecil. Nah, ini semua perlu konsultasi ke dokter. Nah, itu tadi tanda-tanda anak terlambat bicara dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah ya, dan semoga si kecil tambah hari tambah pintar. Jadi sekian saja video untuk hari ini. Salam sehat, semangat, dan teruslah berjuang demi buah hati tercinta. Terima kasih.